怪獣同士が戦おうとしてる。何？ Halo, gimana kabarnya nih kalian yang dari kemarin masih aja ngerem di rumah? Sehat? Mantap cuy kalau sehat. Nah, hari ini gue mau melanjutkan lagi film Godzilla seri Millennium yang berjudul Godzilla, Mothra, and King Ghidorah Giant Monsters All Out Attack. Film yang dirilis tahun 2001 ini merupakan film ketiga dari seri Millennium, serta film ke-25 dari seri Godzilla. Seperti dua film sebelumnya, film ini tidak ada hubungannya dengan kedua film tersebut dan hanya menyambungkan langsung dari insiden penyerangan Godzilla di tahun 1954. Di mana kali ini Godzilla harus berhadapan dengan tiga monster penjaga bumi, yaitu Baragon, Mothra, dan juga Ghidorah. Ya, lagi-lagi Godzilla adalah karakter antagonis dan di cerita ini asal-usul Godzilla juga sedikit berbeda. So, nggak usah banyak bacot, duduk yang manis karena dongeng akan segera dimulai. Di suatu tempat, tampak seorang laksamana yang bernama Taizo Tachibana yang sedang berbicara kepada sekelompok tentara GSDF. Dalam pembicaranya itu, Tachibana bercerita tentang suatu ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi, yaitu Godzilla, yang terjadi pada tahun 1954. Pada saat itu Godzilla muncul dan menghancurkan kota Tokyo yang kemudian pada akhirnya berhasil dibunuh oleh GSDF. Tachibana memperingatkan meskipun makhluk itu berhasil dikalahkan, GSDF harus bersiap-siap untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan datang. Karena baru-baru ini ada seekor monster raksasa yang dideteksi mirip sekali dengan Godzilla yang menyerang New York City, Amerika Serikat. Dan sejak penyerangan itu, kini banyak sekali muncul penampakan monster raksasa di seluruh dunia. Setelah itu, Tachibana diberitahu oleh salah seorang perwira bahwa ada sebuah insiden di mana kapal selam nuklir Amerika Serikat telah menghilang di sekitar perairan Guam. Nah, GSDF dengan cepat mengerahkan sebuah kapal selam yang bernama Satsuma yang ditemani oleh satu kapal selam lainnya untuk mencari keberadaan kapal selam yang diberitakan menghilang tadi. Satsuma kemudian berhasil menemukan puing-puing kapal selam yang mereka cari. Dari penampakan itu terdapat seperti bekas cakar besar yang tergores di lambung kapal selam itu. Dan tiba-tiba saja sebuah gelombang dahsyat muncul dan menyebabkan satu kapal selam terbawa arus dan menabrak batu. Nah, operator kapal selam Satsuma sempat melihat sekilas penampakan, yaitu sirip punggung berukuran besar yang bersinar di balik bebatuan di dekat mereka. Sementara itu di tempat lain, seorang reporter yang bernama Yuri Tachibana terlihat sedang melakukan sebuah liputan. Nah, by the way, Yuri ini adalah putri dari Laksamana Tachibana. Nah, si Yuri dan teman-temannya ini sebenarnya sedang membuat semacam film dokumenter palsu perihal monster yang diduga tinggal di sekitar Gunung Miyoko ini. Singkat cerita, Yuri dan krunya tiba-tiba didatangi oleh wali kota desa yang menyuruh mereka untuk segera menghentikan proses syuting tersebut. Di sini Yuri mencoba meyakinkan pria itu bahwa film dokumenter ini nantinya bisa membuat desa mereka dikenal oleh publik. Yuri juga mengatakan jika saja Godzilla muncul di desa ini, bisa dibayangkan bagaimana nantinya para wisatawan akan berbondong-bondong berkunjung ke sini. Dan tiba-tiba saja gempa bumi kecil melanda daerah itu, di mana hal itu sudah cukup untuk membuat si wali kota untuk mempercayai proses pembuatan film tersebut. Nah, malam harinya si wali kota desa terlihat sedang duduk di dalam mobil bersama dengan majikannya. Di dalam mobil, sang wali kota bercerita tentang ketenaran yang akan mereka dapatkan begitu film dokumenter diperkenalkan ke dunia luar. Namun secara tiba-tiba sang wali kota terganggu ketika sekelompok pengendara bermotor tiba-tiba saja datang dan mengitari mobil mereka. Para geng motor ini juga sempat merusak beberapa properti yang berada di sekitar, termasuk juga sebuah kuil kecil. Dan setelah itu mereka kemudian pergi. Di perjalanan, para pengendara motor itu melewati sebuah terowongan yang tiba-tiba saja terowongan itu menjadi runtuh dan mengubur mereka semua hidup-hidup. Seorang supir truk menyaksikan kejadian tersebut dan di sini si supir melihat sebuah kepala monster besar dari dalam terowongan. Keesokan paginya, GSDF tiba di TKP. Para tentara kemudian menggunakan rudal D-03 untuk mencoba menggali mayat dari timbunan puing-puing. Tim penyelidik juga menanyai perihal saksi mata si pengemudi truk tentang insiden itu.
dan dia mengklaim bahwa itu disebabkan oleh Godzilla. Di tempat lain, Yuri kini sedang berada di sebuah restoran bersama dengan rekan kerjanya. Salah seorang teman Yuri yang bernama Takeda tiba di restoran dan memberitahu Yuri tentang sebuah legenda yang menceritakan tentang 3 ekor monster penjaga yang membela Jepang di zaman kuno, yang mungkin saja hal itu ada hubungannya dengan gempa di Gunung Miyoko sebelumnya. Sementara itu, insiden lain terjadi di Danau Ikeda, di mana sekelompok remaja terlihat merampok sebuah toko dan bahkan mereka juga menghancurkan kuil kecil di pinggir danau. Para preman cap kutu air ini juga sempat-sempatnya mendirikan perkemahan di tepi danau. Beberapa dari mereka juga dengan gobloknya mencoba menenggelamkan seekor anjing ke danau. Cuma gara-gara itu anjing menggonggong terus cuy. Tapi tiba-tiba perahu yang mereka naikin menjadi terbalik dan mereka semua ditarik oleh sesuatu ke bawah air. Larva coklat kemudian muncul dari danau dan mengagetkan sisa dari para preman cap kutu air yang berada di pinggir danau. Di pagi harinya, berita nasional menyiarkan perihal kejadian penampakan kepompong besar yang muncul di permukaan danau. Sementara tubuh para preman cap kutu air mati dan terperangkap di dalam kepompong yang lebih kecil. Sementara itu, Yuri, Takeda, dan rekan kerja lainnya terlihat sedang mengunjungi kantor polisi di daerah insiden yang diberitakan sebelumnya. Di sana mereka bertemu dengan seorang lelaki tua yang bernama Hirotoshi Isayama yang sedang ditahan karena dituduh merusak kuil yang ada di sekitar danau. Ketika bertemu dengan Yuri, si kakek mengatakan bahwa Godzilla akan segera kembali untuk membalaskan dendamnya terhadap Jepang atas semua kekejaman yang dilakukan oleh bangsa Jepang selama Perang Dunia Kedua. Dan tidak ada senjata yang dapat menghentikan Godzilla. Jadi asal-usul Godzilla di film ini adalah terbentuk dari entitas supernatural yang dihuni oleh jiwa-jiwa atau korban-korban dari mereka yang terbunuh di sekitar Pasifik selama Perang Dunia Kedua. Nah, setelah hidup kembali, Godzilla kemudian berusaha membalas dendam terhadap Jepang karena Jepang seolah-olah berusaha melupakan dan mengabaikan kekejaman yang sudah mereka lakukan selama perang. Kemudian si kakek juga mengatakan kalau Yuri harus segera membangunkan sang naga Ghidorah sebelum semuanya terlambat. Jika Ghidorah dan para monster penjaga lainnya bisa dibangunkan, maka mungkin mereka dapat mengalahkan Godzilla secara bersama-sama. Menurut legenda, ketiga monster yang dimaksud si kakek adalah Baragon, Mothra, dan juga Ghidorah. 3 makhluk itu diceritakan adalah dewa pelindung bumi atau monster suci. Di Kepulauan Bonin, secara nggak diduga Godzilla muncul ke permukaan bersama dengan datangnya angin topan yang menyebabkan kerusakan. JSDF disiagakan atas insiden tersebut dan segera mulai mencari Godzilla di sekitar perairan Jepang. Sementara itu di hutan Aokigahara di sekitar Gunung Fuji, ada seorang pengusaha yang sedang ingin bunuh diri dengan cara menggantungkan dirinya. Tapi tiba-tiba permukaan tanah yang ada di bawahnya seketika itu juga menjadi runtuh dan menyebabkan dia jatuh ke dalam goa. Di dalam goa tersebut dia melihat sesosok naga raksasa berkepala 3 yang tampak membeku di dalam es. Setelah itu, pria tersebut lalu segera pergi ke kantor polisi untuk menceritakan apa yang baru aja dia lihat. Tapi Pak Polisi pastinya tidak mempercayainya. Nah, di tempat lain, Yuri dan Takeda kemudian bergegas mengunjungi Laksamana Tachibana untuk memberitahunya perihal monster penjaga yang bisa menyelamatkan Jepang dari Godzilla. Tapi Tachibana dengan tegas menolak dongeng tersebut. Tachibana kemudian mengingat kenangan masa kecilnya. Tachibana mengingat bagaimana Godzilla muncul dan menghancurkan Tokyo pada tahun 1954. Pada saat itu Tachibana kecil harus kehilangan kedua orang tuanya dalam serangan itu. Dan sampai sekarang dia masih dihantui oleh teror dari Godzilla dan juga tangisan korban dari keganasan Godzilla. Nah, beberapa saat kemudian gempa bumi kembali menyerang dari daerah Nagano sampai ke wilayah Shizuoka dan juga ke sekitaran pegunungan Miyoko. Seekor monster kemudian muncul bersamaan dengan gempa tersebut yang secara nggak sengaja membebaskan si kakek misterius yang ada di dalam kantor polisi. Di luar dugaan, Godzilla juga ikut-ikutan muncul dari arah pelabuhan yang akhirnya sampai ke daratan. Sambil mengamuk, Godzilla menggunakan napas atomnya untuk melenyapkan kerumunan warga sipil. JSDF awalnya tidak dapat membedakan mana dari kedua monster itu yang merupakan Godzilla. Tetapi Yuri dan Takeda berhasil mengidentifikasi kalau monster yang muncul dari Gunung Miyoko bernama Baragon, salah satu dari 3 monster penjaga. Setelah itu pihak militer menemukan bahwa Baragon sekarang memang sedang menuju tempat di mana Godzilla sedang berada, dan dia mencoba untuk melawan Godzilla. Dan pada akhirnya kedua monster itu bertemu di area hutan dan mulai bertarung. Baragon mencoba menyerang dari bawah permukaan tanah, tetapi Godzilla mulai menginjak Baragon. Baragon bahkan sempat menggigit lengan Godzilla.
Namun Godzilla berhasil melempar Baragon dengan sekuat tenaga. Pertarungan terus berlanjut di mana Baragon mencoba untuk menyerang Godzilla sekali lagi. Tapi dengan menggunakan ekornya, Godzilla berhasil menempeleng Baragon sehingga Baragon terpental dan mengenai helikopter milik para reporter yang kebetulan sedang melakukan liputan. Singkat cerita, Baragon berhasil dikalahkan menggunakan napas atom di saat si Baragon mencoba melarikan diri. Bahkan Godzilla menggunakan napas atom untuk kedua kalinya guna memastikan kalau Baragon sudah benar-benar kalah. Serangan itu menyebabkan Baragon hancur dan meledak. Setelah itu Godzilla kemudian melanjutkan perjalanannya melintasi Jepang dan langsung menuju Tokyo sekali lagi. Mengetahui hal itu, GSDF mencoba untuk menghentikan Godzilla menggunakan jet-jet tempur mereka. Tapi seperti biasa nggak guna cuy, karena persenjataan mereka tidak berpengaruh sama sekali terhadap Godzilla. Dengan mudahnya jet-jet tempur itu dihancurkan oleh napas atom Godzilla. Di sini Tachibana mencoba bertanya kepada Perdana Menteri tentang bagaimana GSDF sanggup membunuh Godzilla pada tahun 1954. Nah, si Pak Menteri lalu memberitahu kalau pada waktu itu Godzilla sebenarnya dibunuh oleh senjata kimia hasil eksperimen seorang ilmuwan, di mana sang penemu senjata itu sudah meninggal dan seluruh arsipnya juga sudah menghilang. Kalian sudah tahulah siapa orang yang dimaksud. Nah, karenanya pada saat itu pemerintah memilih untuk menutupi kebenaran kalau militer tidak bisa mengalahkan Godzilla. Andai aja senjata kimia itu tidak diciptakan. Dan untuk meyakinkan publik, GSDF malah mengklaim kalau mereka lah yang telah mengalahkan Godzilla. Di tempat lain, si kakek Isayama kini sudah berada di suatu tempat, di mana di tempat ini adalah goa yang ditemukan oleh si pengusaha yang mau bunuh diri sebelumnya. Di sini si kakek rupanya membangkitkan salah satu monster penjaga yang bernama Ghidorah. Dan bukan cuma itu, kepompong yang ada di Danau Ikeda juga menetas dan melahirkan satu bentuk imago Mothra. Singkat cerita, Mothra tiba lebih dulu ke kota Yokohama. Nah, di sini kita juga melihat si kembar Soubijin yang melihat kedatangan Mothra. Nah, mengetahui ada dua monster penjaga yang akan melawan Godzilla, GSDF lalu menempatkan kapal perang di Teluk Tokyo dan mendirikan garis pertahanan di sekitar Yokohama sebagai persiapan untuk mengantisipasi kedatangan Godzilla. Ketika Godzilla tiba, Mothra langsung muncul dan menyerang Godzilla. Sengatan beracun mengenai ke wajahnya yang menyebabkan Godzilla menjadi gatal-gatal. Dalam serangan yang kedua kalinya, Mothra bahkan sanggup menjatuhkan Godzilla. Godzilla yang kesal kemudian menembakkan napas atomnya ke arah Mothra. Tetapi Mothra mampu menghindarinya. Satu tembakan napas atom Godzilla yang dilepaskan kedua kalinya juga tidak bisa mengenai Mothra, dan malah mengenai gedung Yokohama Tower, di mana akibat serangan itu membunuh para prajurit yang ada di dalamnya. Mothra kemudian menyerang Godzilla dari arah belakang, dan mendarat tepat di kepalanya, yang kemudian menggaruk-garuk wajah si Godzilla. Ghidorah kemudian menyusul tiba di kota dan memasuki pertempuran. Dengan cepat Ghidorah menggigit Godzilla dan mengeluarkan energi listrik melalui gigitannya, yang mengakibatkan Godzilla harus ambruk. Singkat cerita, Godzilla sepertinya mampu mengalahkan kedua monster tersebut. Godzilla menggigit leher Ghidorah dan kemudian membantingnya ke sebuah gedung dan menembakkan napas atomnya. Bukan cuma itu, Godzilla juga meledakkan Mothra dengan napas atomnya di saat Mothra mencoba melindungi Ghidorah dari serangan Godzilla. Pasukan GSDF juga nggak mau kalah. Dipimpin oleh Tachibana, mereka melancarkan serangan melalui darat dan juga laut. Tapi seperti biasa nggak ngaruh sama sekali. Dan bahkan lagi-lagi hampir seluruh pasukan GSDF harus binasa oleh semburan napas atom Godzilla. Saat Godzilla bersiap untuk menghancurkan sisa kapal perang tempat Laksamana Tachibana berada, tiba-tiba Mothra bangkit kembali dan ternyata dia masih hidup cuy. Mothra mencoba mengendap-endap untuk menyerang Godzilla dari belakang. Tapi sialnya Godzilla mengetahui hal itu dan dengan cepat Godzilla berbalik dan menghancurkan Mothra dengan kekuatan penuh. Namun rupanya meskipun sudah mati, energi Mothra secara tiba-tiba mengalir ke tubuh Ghidorah yang lagi pingsan dan akibatnya menghidupkannya kembali sebagai naga 1000 tahun yang dijuluki sebagai King Ghidorah.
Godzilla dengan cepat menembakkan napas atomnya ke arah King Ghidorah. Tetapi perisai emas yang ada di sekitarnya melindunginya dari serangan Godzilla. King Ghidorah kemudian memantulkan kembali dan melepaskan semacam bola energi ke arah Godzilla. Akibatnya terjadi sebuah ledakan besar yang menyebabkan Godzilla terpental ke perairan. Godzilla dan King Ghidorah meneruskan pertarungan mereka sampai ke bawah air. Nah, mengetahui Godzilla sedang terluka, Tachibana bersama dengan Komandan Hirose memutuskan untuk terjun langsung dalam upaya untuk menembakkan rudal D-03 tepat ke arah Godzilla. Sebuah serangan nyasar dari napas atom Godzilla secara nggak sengaja menghancurkan sebuah jembatan, di mana di sana ada si Yuri dan Takeda yang sedang melakukan liputan. Akibatnya Yuri pun harus berkelantungan akibat jembatan yang hampir roboh. Singkat cerita, ketika berhadapan dengan Godzilla, Komandan Hirose langsung menembakkan rudal dari kapalnya. Akan tetapi Godzilla berhasil menghindar, dan rudal itu malah mengenai King Ghidorah. Akibatnya cengkraman Ghidorah menjadi terlepas, dan Ghidorah langsung terjatuh akibat dihantam sinar atom Godzilla. Nah, sebuah batu kuno rupanya jatuh dari sakunya si Yuri. Nah, batu ini sempat diambil Yuri dan Takeda ketika dia dalam proses penyelidikan perihal para monster penjaga. Batu yang terjatuh itu ternyata bisa memberikan semacam energi kepada King Ghidorah. Ghidorah kemudian bangkit dan terbang ke permukaan. Ketika Godzilla muncul ke permukaan, King Ghidorah mulai menyerang Godzilla dengan sinar gravitasi yang ditembakkan dari mulutnya. Setelah menahan beberapa serangan, Godzilla rupanya menyerap energi dari sinar gravitasi King Ghidorah dan menggabungkannya dengan napas atomnya. Lalu dengan cepat Godzilla menghancurkan naga tersebut dengan sinar atom yang dibungkus oleh energi spiral. Tapi setelah itu hal yang aneh terjadi ketika roh ketiga monster penjaga muncul di langit. Roh-roh itu kemudian mengalir ke tubuh Godzilla sehingga menyebabkan Godzilla tenggelam ke bawah air. Nah, saat di bawah air, Godzilla sempat menelan kapal selam yang dikendarai oleh Tachibana. Tachibana memang sempat pingsan cuy. Tetapi ketika dia tersadar, Tachibana kemudian menembakkan rudal D-03 ke sebuah luka di dalam tubuh Godzilla yang diperoleh Godzilla ketika berhadapan dengan King Ghidorah sebelumnya. Ketika Godzilla muncul ke permukaan dan bersiap untuk menembakkan napas atomnya ke arah Yuri dan Takeda, sebuah misil menembus luka yang ada di tubuhnya dan meledak, dan menyebabkan Godzilla mengaum kesakitan. Dan ketika Godzilla mencoba menembakkan napas atomnya, tiba-tiba sebuah ledakan terdengar dari luka di sekitar dadanya. Godzilla mencoba melakukannya lagi, dan hal yang sama terjadi lagi, sehingga menyebabkan Godzilla jatuh kembali ke bawah air. Di saat yang bersamaan, Tachibana berhasil lolos dari tubuh monster itu. Godzilla yang melihat si biang kerok mau melarikan diri kemudian dengan cepat berusaha menembakkan napas atomnya sekali lagi. Tetapi akibatnya tekanan ditimbulkan menjadi meningkat ke level yang lebih kritis, sehingga tubuhnya tidak bisa menahan tekanan tersebut. Dan sebuah ledakan akhirnya menghancurkan Godzilla. Next, Tachibana pun dinyatakan selamat dari insiden itu. Pihak JSDF juga merasakan kemenangan mereka begitu mengetahui kalau Godzilla sudah benar-benar menghilang. Setelah mengetahui bahwa Yuri baik-baik saja, sang bosnya pun memutuskan untuk mencoba dan mengatur sebuah wawancara dengan si kakek Isayama. Tetapi salah seorang pegawai mengatakan kepadanya kalau sebenarnya si kakek Isayama telah meninggal hampir 50 tahun yang lalu. Dan yang lebih aneh lagi, semua rekaman hasil wawancara dengan si kakek dinyatakan telah hilang, baik video ataupun file sejenisnya. Sementara itu di dasar laut tampak seonggok jantung Godzilla yang masih utuh, di mana jantung itu mulai berdetak kembali. Anjay, serem banget. Dan ceritanya pun tamat cuy. Well, film ini mendapatkan rating yang cukup tinggi. Meskipun film ini termasuk film jadul, dari segi alur cerita cukup oke dan di luar nalar cuy. Tapi para pembuat film ini berhasil membungkusnya dengan luar biasa. Ada beberapa hal yang cukup impresif menurut gua selain asal-usul Godzilla yang tercipta akibat roh para orang mati, yaitu karakter Kaiju Ghidorah yang coba dibuat sebagai pelindung manusia. Begitupun dengan karakter Godzilla yang juga ditampilkan sangat overpower. Ya pokoknya film ini ceritanya masih cukup keren banget buat ditonton sama kalian. Dan yang terakhir kalau gue boleh kasih nilai, film ini gue kasih nilai 7 dari 10. So terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Gua pamit undur diri dan sampai jumpa di video selanjutnya. Keren lo semua. Ciao.